Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah berjudul Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu-lalu sampai masuk ke hadis 23. Nah, sebelum kita masuk ke hadis 23, di paragraf paling akhir, Al-Musannif di sini menjelaskan ucapan dari Nu'man. Nah, Nu'man pernah mengatakan, haramtu al-harama istanabtuhu. Saya mengharamkan sesuatu yang haram, maka saya meninggalkan seluruhnya yang haram. Mu'taqidan hurmatahu, dengan penuh keyakinan atas keharaman. Wa ma'na qaulihi ahlaltu al-halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Saya halalkan sesuatu yang halal, lalu saya kerjakan dengan keyakinan atas kehalalannya. Wal muradu fa'altu al-wajiba minhu. Yang dimaksud di sini, saya lakukan hal yang wajib. Biqarinati siyaqi kama marra fi alif lam fihi laysat li istighraq. Dengan qarinah yang sudah dikemukakan di penjelasan yang lalu terkait alif lam. Yang alif lam ini bukan lil istighraq, bukan alif lam istighraq. Bi khilafiha fil haram, berbeda dengan lafaz al-haram, alif lamnya itu alif lam al-istighraq. Nah, jadi al-haram, alif lam yang ada di lafaz al-haram itu, kata musannif di sini, itu bukan alif lam al-istighraq. Ini dalam bidang ilmu nahwu artinya seluruh. Ya, alif lam ini kalau kita adakan kajian khusus terkait dengan ilmu nahwu, disebut dengan alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Dia hanya masuk ke kata benda. Nah, ma'rifah ini diambil dari kata mengetahui. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Atau juga orang-orang ilmuwan barat menyebut dengan definisi. Itu dari kata juga arrafa yu'arrifu ta'arifa. Nah, ta'arifa itu artinya definisi. Dalam ilmu nahwu, alif lam itu disebut alif lam ma'rifah. Kata ma'rifah dalam terminologi ilmu tasawuf diartikan sebagai pengenalan diri. Kita kenal dengan bahasa ma'rifatullah. Kalau sudah mengenal diri, maka akan mengenal Allah. Itu menggunakan akar kata ma'rifah. Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal penciptanya. Atau dikatakan oleh Dzunun al-Mithri, yang mengatakan araftu rabbi bi rabbi. Pakai kata araftu. Saya mengenal Rabbi, penciptaku, bi rabbi, dengan sebab penciptaku. Laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena penciptaku, aku tidak akan mengenal penciptaku. Di situ menggunakan kata araftu, saya mengenal. Begitu juga disebut di dalam kitab Uqala'ul Majanin, man 'arafa rabbahu kana majnunan 'indan nas, wa man 'arafa nafsahu kana dhalilan 'indan nas. Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka dia layaknya orang gila di sisi manusia. Dan orang yang mengenal dirinya dengan sebenar-benar pengenalan terhadap dirinya, maka dia akan menjadi orang hina di sisi manusia. Makna hina di sini tawadhu, menjadi orang yang rendah hati
di sisi manusia. Ada ungkapan juga mengatakan laula murabbi ma araftu rabbi. Ini kita bahas ma'rifat dari definisi ilmu tasawuf. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan adanya sang guru yang derajatnya murabbi, bisa mendidik kita dan menyampaikan kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada Rasul, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku, penciptaku. Nah itu kalau kita bahas dari paradigma ilmu tasawuf. Tapi kalau dalam paradigma ilmu nahu, ilmu grammar bahasa Arab, disebut dengan alif lam ma'rifah. Saya teringat ada satu kitab ditulis oleh Asy-Syarif As-Sayyid Al-Jurjani Al-Husaini, ulama kelahiran tahun 740 Hijriah, wafat 816 Hijriah. Gelarnya dua, Asy-Syarif dan As-Sayyid. Asy-Syarif itu gelar yang dinisbatkan kepada anak turunan Rasul dari jalur Sayyidina Husain di zaman itu. Kalau As-Sayyid, gelar yang diberikan kepada anak turunan Al-Imamul Hasan. Nah, Al-Imam Jurjani punya dua gelar itu, Asy-Syarif, As-Sayyid, karena ayahnya itu Al-Husaini, sedangkan ibunya itu Al-Hasani, Al-Hasaniyah kalau perempuan. Kalau perempuan Al-Husainiyah, kalau Imam Husain, kalau Imam Hasan Al-Hasaniyah. Maka digabung jadi Asy-Syarif As-Sayyid. Gelar Habib belum ada waktu itu. Gelar Habib baru muncul, ada dua pendapat. Pendapat pertama baru muncul di masanya Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus. Dikatakan beliau yang pertama kali diberikan gelar Al-Habib. Wakil, dan ini yang populer, yang pertama kali menisbatkan gelar Al-Habib itu kepada Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas. Al-Imam Jurjani menulis kitab berjudul Kitabu At-Ta'rifat. At-Ta'rifat ini kitab yang membahas kumpulan definisi-definisi. Jadilah satu kitab, namanya Kitab At-Ta'rifat. Jadi kita sedikit membahas ilmu nahu ya, biar kita tahu ya ilmu ini luas. Ilmu ini luas, sehingga orang yang belajar dalam proses belajar ilmu agama tidak merasa puas dengan ilmunya, dan orang yang tidak pernah belajar menghormati orang yang belajar, karena itu perintah Rasul. Dilalui jalan yang sangat melelahkan untuk menuntut ilmu. Jadi alif lam ma'rifah, kalau kita coba jelaskan, itu artinya sesuatu yang sudah ditentukan. Dia antonim dari nakiro. Antonim dari nakiro. Nakiro sesuatu yang belum ditentukan. Contoh sederhana, ketika Allah Ta'ala berfirman, kita al-mithal ma'rifat di sini. Fagul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Kami berkata kepada Nabi Musa, pukullah tongkatmu itu ke batu tersebut. Kata batu di situ menggunakan alif lam, al-hajar. Ma makna alif lam di kata batu tersebut? Jadi yang diperintahkan di sini Nabi Musa memukul batu yang sudah ditentukan, tidak semua batu. Karena ada alif lam di situ, ma'rifat. Jadi batu yang memang sudah dipilih oleh Allah untuk Nabi Musa pukul batu tersebut dengan tongkatnya, lalu keluar 12 mata air. Di situ menggunakan al-hajar.
Seandainya tidak menggunakan alif lam, hajarun atau hajaran, ya, idrib bi asoka hajara misalnya, pukullah dengan tongkatmu sebuah batu. Jadi artinya di situ sebuah batu atau satu batu. Maka di sini masih umum, batu yang mana? Sebuah batu banyak di situ. Itulah yang disebut dengan nakiro. Contoh di dalam Al-Quran tadi di surat Al-Baqarah ayat 60, di surat Al-Mu'minun ayat 20, contoh kata nakiro, wasyajaratun takhruju min turi Saina. Ada sebuah pohon, syajaratun tanpa alif lam, nakiro. Artinya apa? Sebuah pohon. Pohonnya belum ditentukan, pohon yang mana? Wasyajaratun takhruju min turi Saina. Dan ada sebuah pohon yang keluar dari bukit Turi Sina. Nah, itu disebut nakiro. Alif lam ini di kalangan para nuhat, kalau ulama yang pakar ilmu nahu disebut dengan nahwiyun. Kalau jamaknya disebut nuhat. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Yang ma'rifat itu apakah alif lamnya atau alifnya atau lamnya? Jadi masalah ikhtilaf itu bukan hanya dalam kasus ilmu fikih. Di ilmu bahasa Arab juga ada mazhab, ada perbedaan pendapat. Jadi alif lam ma'rifat ini, pendapat pertama yang ma'rifat alif lam, dua-duanya alif dan lam. Ini pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian pendapat Ibnu Kaisan, pendapat Ibnu Hisham Al-Misri, pendapat Ibnu Malik Sahibul Alfiyah. Nah, mereka pakar bahasa Arab ini menyatakan yang ma'rifat alif dan lam. Pendapat kedua, yang ma'rifat lamnya bukan alifnya. Alif hanya ikut-ikut saja tapi tidak punya fungsi. Yang punya fungsi sebagai ma'rifat lamnya. Nah, ini pendapat Imam Al-Akhfash. Dan pendapat yang ketiga mengatakan yang ma'rifat itu alifnya. Ini pendapat yang lemah, qaulun dhaif. Jadi alif lam itu yang kuat sebagai ma'rifat adalah alif dan lam. Ini pernyataan para imam-imam ahli bahasa seperti Ibnu Hisham, Ibnu Malik, dan juga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Ibnu Kaisan. Kemudian alif lam itu sendiri, alif lam ma'rifat itu yankasimu ala kismain, dia terbagi menjadi dua lagi. Alif lam ma'rifat terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya al-ahdiyah, dari kata ketentuan. Yang kedua al-jinsiyah, dari kata jenis. Al-ahdiyah ini terbagi tiga. Al-jinsiyah juga terbagi tiga. Saya akan uraikan karena memang dibahas alif lam istighraq di sini, ya kita harus jelaskan alif lam secara komprehensif. Paling enggak ya bisa kita mengerti walaupun tidak 100%, ya 50 atau 40 sudah alhamdulillah. Jadi alif lam terbagi dua, ahdiyah, jinsiyah, alif lam ma'rifah. Ahdiyah ini terbagi tiga. Kita gunakan metodologi memberikan contoh menggunakan ayat Al-Quran. Jadi ada ulama pakar bahasa Arab di Mesir namanya Ibnu Hisham Al-Misri, lahir tahun 708 Hijriah, wafat 761 Hijriah. Beliau punya madrasah nahu sendiri, tidak taklid kepada madrasah Kufiyah dan Basriyah.
Kalau madrasah di dalam ilmu bahasa Arab itu seperti mazhab, cuma diistilahkan dengan sebutan madrasah, bukan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah ya, bukan. Itu mazhab kalau berbicara bahasa Arab. Nah, Basriyah ini imamnya adalah Imam Sibawih, sedangkan madrasah Kufiyah imamnya adalah Imam Al-Kisai. Ibnu Hisam Al-Misri punya kelebihan sebagai ulama pakar bahasa Arab, beliau punya madrasah sendiri. Dan salah satu kitab yang terkenal yang beliau tulis berjudul Muqnil Labib an Kutubil A'arib. Di situ menjelaskan kajian-kajian bahasa Arab, tapi contoh-contohnya menggunakan ayat suci Al-Quran. Nah, itu yang nanti kita ikuti cara menjelaskan alif lam menggunakan contoh-contoh di dalam Al-Quran. Baik, Ahdiyah ini terbagi 3. Yang pertama disebut dengan Ahdun Zikriyun. Jadi alif lam ma'rifat, Ahdun Zikriyun. Apa maknanya Ahdun Zikriyun? Yaitu kata yang sudah disebut sebelumnya diulang kembali. Kalau di bahasa Indonesia kan biasanya kita mengatakan tersebut. Saya melihat ada sebuah rumah. Rumah tersebut sangat indah. Kata rumah itu saya ulang dua kali. Yang pertama saya sebut, saya telah melihat sebuah rumah. Sebuah nakiro, masih umum. Tapi kalau saya mengulang kedua kali, rumah itu indah, atau rumah tersebut indah. Itulah yang disebut Ahdun Zikriyun. Contoh di dalam Al-Quranul Karim di surat Nur ya, surat An-Nur ayat 35. Mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zuzazatin, az-zuzazatu ka'annaha kaukabun durri. Permisalan cahaya seperti lampu pelita yang di dalamnya ada lampu. Kata lampu yang pertama nakiro tanpa alif lam, fiha misbah atau fihi misbah. Kalau qiraah lama dia pakai ha, qiraah yang umumnya pakai hi. Fihi misbah, al misbah. Yang misbah yang kedua pakai alif lam, al misbah. Itulah yang disebut Ahadun Zikriyun. Fi zuzazatin nakiro, az-zuzazatu alif lam, jadi ma'rifat. Dia Ahadun Zikriyun. Itu alif lam yang disebut Ahadun Zikriyun. Contoh kedua, wa fil Quran kama arsalna ila fir'auna rasula, tanpa alif lam. Kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunu ar-rasula, lalu Fir'aun bermaksiat atau durhaka kepada rasul tersebut. Situ yang dimaksud Nabi Musa ar-rasula. Alif lam yang kedua atau yang kata ar-rasul yang saya sebutkan yang kedua kali di ayat tersebut, itulah yang disebut zikrun ahadiyun. Katanya sudah disebut awal dengan bentuk nakiro, kemudian disusul yang kedua dengan bentuk ma'rifat. Kalau dua-duanya nakiro artinya jadi beda. Misalnya saya mengatakan ishtaraitu kitaban thumma bi'tu kitaba. Saya membeli sebuah kitab, kemudian saya menjual sebuah kitab. Kata kitab dua-duanya nakiro. Ishtaraitu kitaba thumma bi'tu kitaba, kemudian saya menjual sebuah kitab. Maka kalau dua-duanya nakiro, arti pertama itu saya telah membeli sebuah kitab, kemudian saya tidak menjual kitab itu. Beda kalau pakai alif lam di belakang. Ishtaraitu kitaban thumma bi'tu al-kitaba. Saya telah membeli sebuah kitab, kemudian saya menjual kitab tersebut. Paham tidak nih? Dengar saja ya, dapat pahala aja. Soalnya ya, dapat bab itu ya mau tidak mau harus dijelaskan. Yang kedua, ahadun zihniyun.
Ahadun zihniyun. Apa itu zihniyun? Kata tersebut kalau kita gunakan alif lam tidak perlu penjelasan, dalam benak kita sudah faham maksudnya. Contoh di surat Al-Fath ayat 18, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati, ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Nabi Muhammad di bawah pohon itu. Alif lam itu namanya zihniyun. Tanpa penjelasan pohon itu kita sudah faham. Ini peristiwa di saat Nabi dibaiat, namanya bai'atur ridwan. Pohonnya diketahui di mana di lokasinya. Tapi kalau sekarang sudah dihancurkan. Tapi di zaman Rasul itu mereka faham pohon mana yang ketika ayat ini berbicara. Nah, itu alif lam di situ sudah cukup menjelaskan maknanya. Namanya ahadun zihniyun. Contoh kedua, idhuma fil ghor, ketika mereka berdua fil ghor, ada alif lam al ghor. Di situ disebutkan goa, tapi kita faham alif lam itu sudah bisa menjelaskan dan mewakili yang dimaksudkan goa itu adalah goa apa? Goa Thur. Ketika Nabi hijrah dengan salah satu sahabatnya, kemudian mereka sembunyi di goa tersebut. Itu disebut alif lam ahadun zihniyun. Yang ketiga disebut alif lam ahadun huduriyun, yaitu ketika disampaikan alif lam tersebut itu yang dimaksud pembicaraan waktu itu juga, di saat itu juga, di waktu itu juga. Contoh di surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Di hari ini alif lam al-yaum itu menjelaskan bahwa khitabnya itu terjadi di hari tersebut, sudah ada keterangannya. Yaum Arafah, di hari Jumat. Dari mana bisa diketahui? Dari kata al-yauma, karena ayat ini turun pada waktu tersebut. Itu disebut dengan ahadun huduriyun. Kemudian yang jinsiyah terbagi 3 juga. Tadi kan ahdiyah terbagi 3. Yang jinsiyah ini terbagi juga 3. Yang pertama namanya istighraq, yang kita bahas ini, istighraq al-afrad. Istighraq al-afrad, alif lam ini dia menyimpan makna seluruhnya, kullu. Kita setiap hari baca surat Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa terjemahannya? Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau kita jujur dalam berbahasa Arab, segalanya gak ada di situ. Gak ada kosakata segala di situ. Kalau ada harusnya begini, kullu alhamd lillah rabbil alamin. Harusnya seperti itu. Tapi kok diartikan segala? Apakah salah? Tidak. Justru itu penterjemahan yang sangat benar. Lantas dari mana segala itu diterjemahkan? Alif lam. Namanya istighraqul afrad. Itu artinya seluruh. Artinya seluruh. Sama halnya di surat Al-Asr. Kita selalu terjemahkan ya, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia mereka di dalam kerugian. Kata seluruhnya gak ada di situ. Kosakata seluruhnya tidak ada di situ. Tapi kok diartikan seluruh? Karena ada alif lam. Alif lam yang seperti ini yang mengartikan kata seluruh, menyimpan makna seluruh, disebut dengan istighraq al-afrad. Contoh lagi dalam Al-Quran, khuliqal insanu du'ifa. Khuliqa al-insanu du'ifa. Diciptakan seluruh manusia lemah. Arti seluruh itu tersimpan di alif lam. Itu yang pertama. Yang kedua disebut istighraqus sifat.
Istighraku as-sifat. Alif lam ini dia menjelaskan sifat. Contoh yang digunakan di dalam ucapan percakapan, anta ar-rajul. Anta ar-rajul. Kamu adalah lelaki. Di situ pakai alif lam. Alif lam menyimpan penjelasan sifat. Maknanya bukan engkau laki-laki dari sisi gendernya, tidak, tapi yang dimaksud engkau memiliki sifat-sifat pemberani, sifat-sifat sabat, keteguhan, sifat-sifat as-sabrun, sabar. Itulah sifat-sifat terpuji laki-laki. Jadi disebut anta ar-rajul. Penjelasan sifat-sifat itu dari mana? Alif lam saja. Alif lam menjelaskan sifat-sifat tersebut. Kemudian yang ketiga disebut al-bayan lil mahiyah. Alif lam berfungsi sebagai penjelasan dari substansi sesuatu. Contoh di surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami telah menjadikan, wa ja'alna minal ma'i, pakai alif lam air, al-ma'i, daripada air, kulla syai'in hayyin, segala sesuatu hidup. Ini alif lam yang ada di kata air, al-ma' itu, dia fungsinya sebagai al-bayanu lil mahiyah, menjelaskan substansi. Apa maknanya? Artinya kita semua makhluk hidup diciptakan benar-benar dari air, bukan air itu sebagai kiasan, tidak, tapi maknanya hakikat. Jadi diartikan alif lam di situ hakikat. Wa ja'alna min hakikatil ma'i, min hakikatil ma'i. Kami jadikan dari hakikat air itu segala sesuatu hidup. Nah, itulah yang disebut dengan al-bayan lil mahiyah. Nah, ini pembagian alif lam ma'rifah. Kemudian alif lam dari sisi bentuknya terbagi dua. Ada yang namanya alif lam lazimah, ada yang disebut alif lam ghairul lazimah. Itu dari sisi bentuk terbagi lagi dua. Kalau yang lazimah, alif lamnya ini tidak memberikan artian apapun. Ya, sekali lagi alif lamnya itu tidak memiliki arti. Tapi alif lam ini wajib ada dengan kosakata yang memang harus ada alif lam. Kalau kita sebutkan dalam bahasa yang sederhana, sudah baku, walaupun tidak ada arti, tapi alif lam ini harus ada. Itu namanya alif lam lazimah. Dia ada di beberapa nama, misalnya mansus fil Quran, ada disebut di dalam Al-Quran. Al-Lata, pakai alif lam. Al-Lata, Al-Uzza, nama-nama berhala, itu pakai alif lam. Alif lamnya itu wajib nempel. Kenapa? Karena memang disebutnya seperti itu. Gak ada dia tanpa alif lam. Dan alif lamnya tidak memberikan arti. Ada seorang nabi juga namanya Al-Yasa atau Ilyasa, pakai alif lam. Esmuel, kalau orang-orang Yahudi sebut. Nabi Samuel, pakai alif lam. Kemudian Zorfuz Zaman, Al-An, alif lam. Alif lamnya wajib ada, tapi tidak memberikan makna. Atau di isim mausul, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Fil Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Alladzinanya pakai alif lam. Alif lamnya ini gak boleh dihapus, wajib ada. Namanya lazimah. Bentuk yang kedua disebut alif lam ghairul lazimah, yang tidak wajib. Artinya dipakai boleh, dibuang juga boleh, dan tidak punya fungsi dalam sisi makna. Contoh nama-nama hari dalam bahasa Arab. Jumat, benar, saya pakai alif lam juga benar. Al-Jum'ah juga benar. Sabat, Sabtu, As-Sabat juga benar. Ahad, Al-Ahad juga benar. Khamis, hari Kamis.
Al-Khamis juga benar, namanya gairul lazimah. Atau nama orang sudah ma'rifat, tapi kalau ditambah alif lam namanya alif lam gairul lazimah. Dipakai juga boleh, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Dipakai gak punya andil perubahan makna, tidak dipakai juga tidak ada masalah. Hasan, nama orang, kita tambah Al-Hasan, boleh. Husain, Al-Husain. Qasim, Al-Qasim. Harith, Al-Harith. Laith, Al-Laith. Dan seterusnya. Kalau di ilmu tajwid beda lagi alif lam. Ilmu tajwid namanya alif lam syamsiyah. Yang satu namanya alif lam al-qamariyah. Kalau tajwid yang dibahas bacaan, bukan struktur kata. Kalau maksudnya asyamsiyah di situ semua alif lam yang jika digunakan di huruf-huruf tertentu, dan itu bisa dipelajari di ilmu tajwid, maka alif lamnya tidak bisa dibaca. Seperti asyams, bukan al-syams. Asyams tidak bisa dibaca alif lamnya. Kalau al-qamar, perwakilan daripada alif lam yang bisa dibaca, seperti bulan al-qamar, al-khair, al-hasan, al-husain, itu alnya bisa dibaca. Kalau alnya bisa dibaca, kategorinya apa? Qamariyah. Karena qamariyah pakai alif lam bisa dibaca, kata qamar itu al-qamar. Nah, itu dari sisi ilmu tajwid. Jadi begitulah bahasa Arab punya keajaiban. Karena bahasa ini yang dipilih oleh Allah untuk menerjemahkan firman-Nya. Dan bahasa ini Allah pilih untuk Allah berikan kekasihnya berbicara dengannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua atau segala sesuatu yang memang Allah berikan kepada Nabi pasti ajaib. Bukan hal yang biasa-biasa saja. Allah pilihkan Nabi Muhammad berbicara menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa satu bangsa sebenarnya. Dia bahasa agama Islam. Dia bahasa wahyunya Allah. Dia bahasa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bahasanya para ulama, para aulia, para solihin. Maka ulama-ulama terdahulu ketika mereka membahas tentang keajaiban bahasa Arab, ada yang membahas dari sisi mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang paling tertinggi itu adalah sastra bahasa Arabnya. Tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Begitu indahnya sastra Arab yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun manusia ketika membahas tentang warisan, melainkan mereka pasti akan bertikai dengan masalah waris. Kumpul, apalagi yang dapatnya sedikit, apalagi yang sudah dihibahkan kepada anaknya yang lain, sedangkan dia dapat sedikit, walaupun ada aturan di situ tidak boleh lebih dari sepertiga dan seterusnya. Yang saya maksudkan di sini, begitu indahnya sastra di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang masalah waris di surat An-Nisa, kita dengarnya khusyuk. Padahal beberapa ayat di surat An-Nisa itu sedang membahas tentang hukum waris, tapi yang disebut Al-Quran tetap enak, didengarnya enak. Bahkan ketika menceritakan tentang hari kiamat, Al-Haqqat, Al-Ghasiyah, itu cerita-cerita hari kiamat. Tapi ketika dibaca indah, lezat, bahkan yang tidak tahu arti tetap bisa menikmati. Itu mukjizat Al-Quran. Maka ulama yang bernama Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, kelahiran tahun 400 Hijriah, wafat 471 Hijriah, beliau menulis satu kitab khusus yang membahas mukjizat sastra di dalam Al-Quran.
berjudul Dalailul I'zaz. Bahkan juga beliau menulis tentang rahasia-rahasia ilmu balaghah, ilmu sastra, bahasa Arab, yang terdiri dari 3 bidang ilmu yang digabung menjadi satu disebut dengan ilmu balaghah, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Judul kitabnya Asrar al-Balaghah, rahasia-rahasia ilmu balaghah. Bahkan beliau menulis kitab Sorof, Al-Miftahu fi Sorfi, yang membahas tentang kosakata. Dari satu kata bisa mengambil atau memunculkan beberapa makna kata yang lain-lainnya dari satu kata. Doroba yadribu dorban fahuwa doribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun. Itu contohnya tuh. Nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Kataba yaktubu kitaban atau kitabatan. Ya katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun, dan seterusnya. Satu kata tapi bisa melahirkan banyak arti-arti yang lainnya yang tidak keluar dari kata awalnya. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, kitabatan menulis, katibun orang yang menulis, maktubun yang ditulis, uktub tulislah, la taktub jangan kau menulis, maktabun maktabun waktu dan tempat menulis, miktabun alat menulis. Itu dari mana? Ilmu sorof. Bahkan ada ulama abad ke-5, ya lahir tahun 513 Hijriah, wafat 577 Hijriah. Di situ menulis satu kitab berjudul Asrar al-Arabiyah, rahasia-rahasia bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu punya sir, punya rahasia. Muncul satu bidang ilmu namanya filologi. Kalau orang-orang modern sebut filologi, ilmu yang membahas tentang naskah-naskah kuno dan juga membahas tentang kosakata dari sisi sejarahnya. Kata ini munculnya dari mana nih? Apa sejarahnya? Itu dibahas. Bahasa Arab ketika kita gunakan kosakata abqariyun, artinya jenius. Abqariyun artinya jenius. Ternyata kosakata ini punya sejarah panjang. Asalnya kata ini, dia adalah satu tempat yang ada di pinggiran kota Makkah. Nama tempat. Dan tidak ada penghuni di tempat itu. Orang-orang Makkah di zaman itu meyakini bahwa di situ kampungnya jin. Beberapa orang yang masuk ke kampung itu diyakini oleh mereka, kalau mohon maaf orang ini orang yang bodoh, kalau dia masuk ke kampung itu kemudian dia keluar jadi orang pintar. Itu yang diyakini oleh mereka pada waktu itu. Karena orang yang masuk ke situ keluar jadi pintar, maka dijadikan kosakata tempat itu sebagai kata yang mewakili kepintaran, yaitu jenius, disebut dengan abqariyun. Perempuan bahasa Arabnya mar'atun. Mar'ah itu artinya perempuan. Kata ini ternyata punya historis. Kenapa perempuan disebut dengan mar'atun, yang satu akar kata dengan mir'atun, cermin. Kalau cermin mir'ah, kalau perempuan mar'ah. Hanya di kasro dan di fathah saja. Kalau kasro jadi cermin, kalau fathah jadi wanita. Apa hubungan antara dua kosakata ini? Ternyata kata mar'ah itu terlahir dari cermin. Kenapa? Karena memang secara fitrah wanita selalu perhatian dengan penampilan, selalu berkaca. Kalau berkaca lama, makanya kalau ada laki-laki berkacanya lama ini, wah ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia mar'ah. Karena dia selalu fokus kepada penampilan. Kita kalau laki-laki, apa yang ada di depan, beli baju. Kalau perempuan tidak, enggak, ini kurang di kancingnya, ada bengkok sedikit. Ini begini, ini begini. Coba pindah ke sana, putar lagi, putar.
keliling berapa toko, ujung-ujungnya mau pulang di situ juga balik. Ini sudah. Tapi kalau kita enggak, ini saya punya kostum di matching-matchingin sama perempuan, sama istri. Ini harus ungu, ini ungu. Ini bukan saya nih. Kalau dulu saya sebut diri saya Habib Pelangi, yang ada di depan saya pakai. Jadi kopiah putih, baju dia hijau, sarung warna merah, rida warna putih. Jadinya pelangi. Kenapa? Ya laki-laki fitrahnya gak fokus dengan penampilan secara fitrawi. Yang lebih cenderung menilai dan fokus perhatian terhadap penampilan perempuan, maka disebut mar'ah, yang diambil dari kata mir'ah, bercermin. Tapi itu dampak positif juga. Disitulah laki-laki butuh kepada perempuan, perempuan juga butuh kepada laki, saling melengkapi. Fir riwayah an-nisa syaqaiqur rijal, wanita-wanita itu adalah pelengkap-pelengkapnya para lelaki. Kalau laki-laki, bahasa Arabnya rojulun, punya historis juga. Kenapa laki-laki disebut rojulun? Ternyata satu akar kata dengan rijlun, kaki. Apa hubungannya antara rojulun dengan rijlun, laki-laki dengan kaki? Karena laki-laki itu dibebankan tugas oleh Allah untuk mencari nafkah. Dia harus banyak berjalan mencari nafkah, kerja. Maka disebut dia dengan rojulun, diambil satu akar kata dengan kata kaki, rijlun. Itu baru satu kata seperti itu jadi satu bidang ilmu. Namanya falsafatul lughah, atau disebut juga fiqhu lughah. Nah, itu pembahasan tentang alif lam. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan berikut membahas hadis yang ke-23. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat, afiah, panjang umur, istiqamah fi ta'a wal ibadah. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.